Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'illahi amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Secara empirik, beberapa orang tua salah dalam mempersepsikan fungsi dan tugasnya sebagai ayah dan juga ibu. Beberapa di antara kita sebagai orang tua mempersempit ruang fungsi dan tugasnya hanya pada tataran fungsi pangan, fungsi sandang, dan fungsi papan. Sehingga beberapa di antara kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan tersebut. Sehingga ketika seorang anak telah terpenuhi sandang, pangan, dan papannya, banyak di antara kita yang kemudian merasa cukup, merasa puas, dan mengatakan bahwa dirinya telah memenuhi fungsi atau tugas serta kewajibannya sebagai orang tua. Padahal secara normatif atau secara ideologis ada satu kebutuhan dari seorang anak yang mutlak dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Kebutuhan itu adalah bagaimana kedua orang tua meyakinkan dan memahamkan anaknya bahwa dia dilahirkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Doktrin untuk menjadi pemimpin ini adalah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anak. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam hadis sahihnya telah menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah seorang pemimpin. Anak yang lahir, dia lahir untuk menjadi seorang pemimpin. Dia tumbuh dan berkembang untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika dia mendapatkan gelar kesarjanaannya untuk membackup fungsi dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dia punya keterampilan dan life skill. Life skill dan keterampilannya juga adalah untuk menunjang tugas dan kewajibannya menjadi seorang pemimpin. Ketika doktrin kepemimpinan ini menjadi bias dan tidak tertanam dengan baik, maka yang lahir adalah anak-anak yang tumbuh dengan sifat individualistik. Tidak sedikit hadirin yang berbahagia, anak-anak yang berprestasi gemilang dalam karir kognitifnya, prestasi-prestasi akademiknya. Dia memang bisa menjadi seorang manajer, dia memang bisa menjadi seorang direktur, dia memang bisa menjadi seorang pengusaha, pejabat, dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian dia miskin, dia terhempas dalam fungsi-fungsi kekhalifahan, dia jatuh dalam tugas-tugas kepemimpinan yang kemudian menghilangkan kepekaan sosialnya. Dia acuh, dia tidak peduli, tidak punya kepekaan, yang semua itu jauh daripada standar kriteria sosok diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati kaum muslimin yang berbahagia bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh berkembang menjadi seorang yang penuh dengan tanggung jawab.
Beliau tumbuh dengan sifat-sifat kepemimpinan yang memiliki kepekaan, yang memiliki responsibility, tanggung jawab yang begitu tinggi, yang menjauhkan beliau dari sifat-sifat individualistik. Ketika satu negara atau satu daerah dalam skala yang lebih kecil dipenuhi dengan orang-orang yang dominan sifat individualistiknya, yang dominan sifat-sifat egonya, memikirkan dirinya sendiri seperti introvert, maka kita akan mendapati sebuah siklus dan sebuah bangunan peradaban yang pincang. Mungkin kita bisa mencapai kejayaan dalam hal bangunan, mungkin kita bisa gemilang dalam hal kekuatan ekonomi, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Tapi kita pincang pada satu sisi yang lebih prinsip, yaitu kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab, empati, simpati, dan sejenisnya. Sementara kita mendapati tidak ada pakar, tidak ada ilmuwan yang menafikan sisi itu sebagai struktur peradaban yang paling dominan dan paling berpengaruh untuk kemudian peradaban itu dikatakan peradaban yang sehat dan seimbang. Maka wajib bagi orang tua untuk kemudian meyakinkan anak-anaknya, membimbing dan mengawal pertumbuhan anak-anaknya dengan karakter kepemimpinan yang tumbuh seiring dengan pengawalan terhadap kemajuan-kemajuan dan pencapaian-pencapaian akademik ataupun kognitifnya, agar supaya mental sikap seorang anak tumbuh secara seimbang. Kita mendapati bahwasanya beberapa orang yang kemudian tumbuh dengan karakter kepemimpinan yang sehat, dia tidak terlalu terpikirkan atau tidak terlalu berambisi dengan pencapaian-pencapaian keduniaan. Dia tidak terlalu risau dengan materi yang mungkin kalah dari kawan-kawan seangkatannya. Dia tidak terlalu risau dengan pencapaian-pencapaian jabatan dan lain sebagainya, karena yang tertanam dalam dirinya bahwa dirinya sebagai manusia yang sempurna diukur dari tingkat kemaslahatan yang dia persembahkan kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Inilah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling terasa, yang paling dominan, yang paling banyak aktivitas-aktivitas konstruktifnya, pemikiran-pemikiran yang membangunnya, tangannya lebih banyak menjuluh untuk membantu orang lain dibandingkan menjuluh untuk meminta bantuan orang lain. Apa yang menjadi derita bagi orang lain juga menjadi derita bagi dirinya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi motivasi terbesar kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah tidak akan berlepas tangan dari segala urusan kita. Kita mungkin tidak melimpah secara materi, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita, rasa-rasanya tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki habit, kita memiliki kebiasaan, kita memiliki tanggung jawab, bahwasanya kita memiliki rasa bahagia yang tidak terkira, yang tidak ternilai pada saat kita juga telah membantu, memudahkan daripada urusan-urusan orang lain. Dan inilah yang harus kita yakini, bahwasanya kehidupan kita hakikatnya tidak tercukupi dengan limpahan materi. Kebutuhan kita di dunia ini tidak di-cover dengan jabatan kita. Semuanya ditutupi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan Allah hadirin berbahagia tidak ada yang bisa menjangkaunya dan mensirkelnya dalam hitungan-hitungan keduniaan. Allah memiliki beribu-ribu cara, bahkan berjuta-juta jalan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan kita, selama kita, kata Rasulullah SAW, juga senantiasa tergerak untuk memenuhi, menutupi, meringankan, memudahkan daripada urusan orang lain. Inilah salah satu karakter pemimpin yang dibutuhkan di saat zaman kita sekarang ini cenderung untuk menajamkan dan melahirkan, mengkristalkan karakter-karakter individualistik, karakter-karakter yang mementingkan diri sendiri. Maka ketika karakter ini
karakter empati, tanggung jawab, responsibility, dan lain-lain sebagainya yang dominan pada diri kita, dominan pada anak kita, maka pada saat itu kitalah yang menjadi seorang pemenang. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, kepekaan seperti itu, jiwa sosial seperti itu, kita latih dengan sedekah kita, kita latih dengan infak kita, sebagai latihan untuk menajamkan sifat-sifat kepemimpinan kita. Dan kalau seperti itu sifat dan karakter kita, itulah hakikat daripada kemenangan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan demikian. Wallahu ta'ala alam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.